Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat kita merayakan hari kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka, NKRI, harga mati. Haleluya. Mari kita renungkan firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 73 ayat 27. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Saudara-saudara, disebutkan oleh firman Tuhan, Allah membinasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, saudara-saudara, perzinahan ada dua macam. Yang pertama adalah perzinahan secara jasmani, yaitu penyelewengan dalam kehidupan rumah tangga antara suami terhadap istri atau sebaliknya. Dan juga perzinahan secara rohani. Perzinahan secara rohani adalah penyelewengan dalam penyembahan, dalam ibadah kepada Allah. Di dalam kitab Taurat, hukum Taurat, 10 hukum Taurat, misalnya dengan tegas Tuhan berkata kepada bangsa Israel, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi maupun di bawah bumi, di dalam air. Jangan membuat bagimu apapun untuk disembah selain daripada Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, kata Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi dalam kenyataannya, saudara-saudara, bangsa Israel berulang kali jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Itu sebabnya Paulus mengingatkan hal itu di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10, saudara-saudara. Kita melihat ayat yang ke-7 dikatakan begini. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Saudara-saudara, inilah yang pernah terjadi di kalangan bangsa Israel. Hal itu kita melihat dicatat dalam kitab Bilangan pasal 25. Bilangan pasal 25 mencatat peristiwa tentang Baal Peor. Satu pasal penuh kemudian dicatat oleh Musa untuk menjadi peringatan kepada orang Israel dan juga kepada kita betapa berbahayanya perzinahan secara rohani. Tetapi perzinahan secara rohani di sini diawali dengan perzinahan secara jasmani. Ketika orang-orang Israel mengambil perempuan-perempuan Moab yang sengaja menggoda mereka, mereka mengambil perempuan-perempuan Moab, membawa ke dalam perkemahan orang Israel. Dan kemudian perempuan-perempuan Moab ini membujuk, merayu mereka untuk ikut menyembah kepada Baal mereka, menyembah, bahkan membakar korban-korban persembahan kepada dewa-dewa Baal mereka. Dan kita melihat, saudara-saudara, firman Tuhan berkata, karena hal itu Allah membunuh 23.000 orang dalam satu hari, dan kemudian besoknya dan besoknya lagi bertambah sampai 24.000 orang mati karena kesalahan itu, karena dosa itu. Saudara-saudara, kita di sini melihat betapa seriusnya dosa penyembahan berhala. Allah membinasakan semua orang yang berzina. Perzinahan jasmani dan juga perzinahan secara rohani, dua-duanya dibenci oleh Tuhan. Saudara-saudara, sangat-sangat dibenci oleh Tuhan. Itu sebabnya kita harus waspada. Jangan sampai kita terjebak, terikat, jatuh ke dalam dosa, baik perzinahan secara jasmani maupun perzinahan secara rohani. Dosa perzinahan ini tidak terjadi dalam sekejap, saudara-saudara. Seringkali itu berproses begitu lama, sehingga seseorang itu terjebak, terikat di dalam lumpur dosa perzinahan. Ancaman Alkitab dengan tegas berkata, Allah membinasakan orang yang melakukan perzinahan secara jasmani maupun secara rohani. Kalau kita melihat di dalam kitab Ibrani, saudara-saudara, apa yang terjadi dengan Esau disebutkan demikian.
Ibrani pasal 12 ayat yang ke-16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sangat tragis kehidupan yang dialami oleh Esau. Dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan berkat, walaupun dia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Disebutkan di sini, dia tidak lagi beroleh kesempatan itu. Kenapa? Dosa yang disebutkan adalah dia seorang yang cabul. Dia melakukan percabulan, perzinahan secara jasmani, dan tentu saja itu berakibat mengikutinya perzinahan secara rohani, meninggalkan Tuhan Allah nenek moyangnya Abraham, Ishak. Saudara-saudara, betapa penting kita menjaga diri kita. Betapa penting kita menjaga diri kita. Esau kehilangan berkat kesulungannya karena dia melakukan percabulan, perzinahan secara jasmani, dan pasti akan diikuti dengan perzinahan secara rohani. Ancaman Alkitab sekali lagi dengan tegas berkata, Tuhan akan membinasakan orang-orang yang melakukan perzinahan secara rohani. Biarlah kita tetap setia di dalam Tuhan. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 tentang orang-orang yang setia disebutkan demikian, saudara-saudara. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-37 disebutkan, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Haleluya. Orangku yang benar akan hidup oleh iman, tetapi apabila ia mengundurkan diri, berzina secara rohani, Tuhan, aku tidak berkenan kepadanya, kata Tuhan. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri, tetapi kita adalah orang-orang yang tetap setia dan beroleh berkat keselamatan, kemujuran, keberuntungan dari Tuhan setiap hari. Amin. Tuhan memberkati kita semua.